Akibat hujan lebat di lereng Gunung Pandan, Sungai Jeroan di Kabupaten Madiun, Jawa Timur meluap. Dampaknya sejumlah desa di 2 kecamatan diterjang banjir luapan hingga memutus akses jalan yang merupakan jalur mudik warga ke kampung halamannya. Hujan lebat yang mengguyur wilayah Pegunungan Pandan di Kabupaten Madiun, Jawa Timur sejak Senin malam membuat debit air di Sungai Jeroan meluap. Luapan air sungai mengakibatkan banjir di sejumlah desa di 2 kecamatan. Di antaranya merendam 3 RT di Dusun Tengklik, Desa Kedung Rejo, Kecamatan Pilang Kenceng. Petugas BPBD juga sempat mengevakuasi lansia yang tidak dapat keluar rumah karena air luapan begitu cepat dengan ketinggian mencapai sekitar 70 cm. Sebelumnya, luapan Sungai Jeroan juga merendam 1 RT di Desa Kelumutan di Kecamatan Saradan. Selain merendam pemukiman, luapan air banjir dari Sungai Jeroan juga mengakibatkan akses jalan antar kecamatan di Desa Kedung Rejo yang merupakan akses utama jalur mudik warga ke kampung halamannya. Air mulai datang setengah tiga pagi pas saya beli makan tuh, beli nasi untuk sahur itu. Itu udah deras langsung. gimana Bu? Ya, Deras atau gimana? enggak ada hujan. Ini kondisi ini sering terjadi. Iya, kalau kemarin itu pertama kali puasa juga gitu. Yang pertama sekali berdampak itu di Desa Kelumutan. Desa Kelumutan tadi kita mantau jam 5 pagi tadi sudah mulai surut dan kita dapat kabar dari Kelumutan itu turun ke Kedung Maron dan Kedung Rejo yang sampai saat ini belum juga surut. Diperkirakan air luapan sungai akan bergeser dan mengalir ke tempat yang lebih rendah seperti di wilayah Kecamatan Balerejo. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Seorang pengendara motor terpaksa mampir ke bengkel di Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat saat menemukan seekor ular piton bersembunyi di ruang mesin motornya. Sementara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seekor ular kobra hitam yang bersembunyi di dapur rumah warga. Nurul tak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat mendapati seekor ular di mesin motornya sepulang dari kebun di Desa Cilejit, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Badan ular tampak melilit rongga mesin dan terjebak di kolong bagasi motor. Tak mau ambil risiko, Nurul pun membawa motornya ke bengkel. Tak kurang dari 2 jam, montir akhirnya bisa menarik bagian ekor ular. Namun evakuasi tak berjalan mudah, lantaran lilitan ular bertahan di rongga mesin. Beruntung kepala ular terjepit batang besi, hingga akhirnya ular piton sepanjang 2 meter itu bisa dievakuasi. Ular itu gimana ceritanya Bang? Habis dari kebun aja, Dari kebun laja, habis ngapain tuh Bang? habis lihat lengkuas kebun. Terus tiba-tiba ada di motor gimana? Itu langsung masuk aja di dalam motor. Terus itu evakuasi gimana tadi? Dibawa ke bengkel apa gimana? Bawa ke bengkel lah, nggak bisa keluar ya. Oh nggak bisa keluar. Usai dievakuasi, ular kemudian diamankan diserahkan ke tim rescue damkar. Tim rescue damkar mengevakuasi seekor ular kobra hitam yang masuk ke rumah warga di Jalan Langkai Permai, Kecamatan Pahadut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ular berbisa dan mematikan tersebut sebelumnya ditutup menggunakan penutup makanan oleh ibu pemilik rumah. Keberadaan ular kobra ini pertama kali diketahui pemilik rumah yang hendak beraktivitas di dapur, namun dikejutkan suara gaduh kucing dari dalam kandang. Belakangan diketahui ternyata ular kobra hitam berada di depan kandang kucing dan kabur ke bawah tumpukan tabak telur. Usai dievakuasi, ular kobra hitam itu kemudian dilepaskan petugas ke kawasan hutan yang jauh dari pemukiman warga. Dari Bogor, Jawa Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah, iNews melaporkan.
Meski arus mudik telah mencapai puncaknya 6 April lalu, namun suasana di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat masih ramai dengan para pemudik. Para pemudik ini mengaku tidak mendapatkan tiket jauh-jauh hari sehingga baru bisa melakukan mudik di malam takbiran. Berikut laporan dari Ayu Pratiwi dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Ya, pemirsa, jelang Hari Raya Idul Fitri, Stasiun Pasar Senen dipadati oleh para calon pemudik yang akan melakukan mudik dengan kota tujuan Yogyakarta, Solo, Semarang, hingga Surabaya. Meskipun terjadi kepadatan, namun terjadi penurunan jumlah pemudik karena puncak dari arus mudik sudah terjadi di tanggal 6 April 2024. Para pemudik mengaku baru melaksanakan mudik pada saat malam takbiran karena memang tidak mendapatkan tiket jauh-jauh hari sehingga memilih malam pergantian Hari Raya Idul Fitri ini untuk melakukan mudik agar tetap bisa melakukan sholat id di kampung halamannya. Dan diprediksi untuk puncak dari arus balik akan terjadi di tanggal 13 dan 14 April 2024 sehingga PT KAI juga masih menyiapkan tiket sebanyak 253.000 yang dapat dibeli langsung ataupun melalui website dan dihimbau kepada seluruh masyarakat yang akan melaksanakan arus balik untuk memesan tiket jauh-jauh hari dan di tanggal 16 hingga tanggal 21 April 2024. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Julianti, iNews melaporkan. Satu hari jelang Hari Raya Idul Fitri 2024, situasi arus lalu lintas di jalur arteri selatan terpantau ramai lancar. Pada Selasa malam, tepatnya di Jalan Raya Raja Polo, Tasikmalaya, arus lalu lintas didominasi kendaraan warga lokal yang melintas. Hingga H-1 Hari Raya Idul Fitri, arus lalu lintas di Jalan Arteri Selatan masih terpantau ramai lancar. Sesekali kemacetan terjadi yang diakibatkan kendaraan warga lokal yang melintas. Di ruas Jalan Raya Raja Polah, Tasikmalaya, Jawa Barat, pada Selasa malam didominasi kendaraan masyarakat sekitar yang merayakan malam takbiran. Mendekati Hari Raya Idul Fitri, volume kendaraan pemudik mulai mengalami tren penurunan dibandingkan dengan hari sebelumnya pada arus mudik. Sementara arus balik Lebaran 2024 diprediksi akan dimulai pada H+3 Idul Fitri atau mulai hari Sabtu mendatang. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Faisal Rinaldi, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Sementara itu, satu hari jelang Hari Raya Idul Fitri, ribuan pemudik sepeda motor memadati jembatan Suramadu. Meski tidak berlangsung lama, namun sempat terjadi penumpukan kendaraan jelang memasuki gerbang jalur roda 2. Ribuan pemudik yang mengendarai sepeda motor Selasa petang terlihat memadati jalur menuju jembatan Suramadu. Dengan berbagai alasan dan kesibukan, masih banyak pemudik yang memilih melakukan perjalanan pulang kampung satu hari jelang Hari Raya Idul Fitri. Penumpukan dan kemacetan sempat terjadi di gate atau gerbang jalur roda 2 jembatan Suramadu. Sejumlah pemudik terlihat saling serobot untuk bisa masuk ke jalur roda 2. Meski demikian, kepadatan tidak berlangsung lama setelah sejumlah personil Satlantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak melakukan pengaturan di sejumlah titik jalur sepeda motor. Karena kan kemarin masih ada kayak barang-barang yang masih belum dibeli dan juga kan biasalah hari raya orang-orang Madura kan seperti beli-beli barang-barang baju baru gitu. Jadi kan sambil menunggu itu dan juga istirahatlah menenangkan badan sehari. Jadi kan disempatkan hari ini juga. Untuk pola-pola kami adakan pengaturan di beberapa titik seperti di arus pindah jalur dari jalur cepat menuju ke jalur lambat untuk khususnya untuk roda 2. Dari beberapa titik ada 3 titik terutama di bagian selatan, tengah dan di pintu masuk. Meski kepadatan pemudik terlihat di jalur roda 2, pemandangan berbeda terlihat di jalur roda 4 atau lebih. Di jalur roda 4 atau lebih justru terlihat lengang dan cenderung sepi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan.
Para pengurus dan kader Partai Perindo di Sumatera Utara melaksanakan buka bersama sekaligus pemberian santunan kepada ratusan anak yatim di kantor DPW Partai Perindo Sumatera Utara. Kegiatan ini juga merupakan wujud rasa syukur atas hasil yang diraih pada pemilu legislatif 2024. Partai Perindo di Sumatera Utara mampu mempertahankan hasil suara dan meningkatkan perolehan jumlah kursi di legislatif. Dari 41 kursi di tahun 2019, Partai Perindo di pemilu 2024 mampu menambah perolehan kursi di DPRD Kabupaten Kota menjadi 43. Hasil ini merupakan bukti kerja keras dalam pemenahan internal dan sistem yang mampu membuat Partai Perindo melewati hadangan besar. Sebagai ungkapan rasa syukur, pengurus dan kader Partai Perindo menggelar buka puasa bersama sekaligus pemberian santunan kepada ratusan anak yatim piatu di kantor DPW Perindo Sumatera Utara, Medan. Ini tren positif bagi Partai Perindo Sumatera Utara dan bahkan kita masih tetap juara secara nasionalnya. Ini juga memotivasi kami nantinya, walaupun memang sangat banyak perbaikan yang harus dilakukan baik di internal maupun Partai Perindo Sumut masih menjadi salah satu lumbung suara untuk Partai Perindo se-Indonesia serta mampu mempertahankan hasil suara dan meningkatkan jumlah kursi legislatif pada pemilu 2024. Dari Medan, Sumatera Utara, Sadap Hussein, iNews melaporkan.